Oke, Ini kelihatan nggak apa-apa nih? nggak apa-apa. Sengaja belinya yang nggak ada itunya. Biar nggak dikira sponsor. Iya. Mudah-mudahan masuk ya suaranya tuh, masuk. Masuk, Coba. Iya, masuk, masuk. masuk. Tunggu, gua pakai ini catatan kalau emang sebenarnya gue ada kurang persiapan hari ini tuh. Oh, lupa Biar nyantai. kayak Raditya Dika ada coret-coretan nih. Ada. Selamat datang, Mister Terima kasih. Udah. Fahmi. Bukan? Ya, tuh. Fahmi Nih, siapa? Tommy Syakir. Fahmi Syakir. Ini guys, beliau tuh yang memenangkan Fragrance 2025 kemarin. Sebulan yang lalu ya berarti. November. Ya, November. Ya, betul. November ya Awal kan? November. Benar. Ini produknya, gile. Jadi Mr. Fahmi Syakir nih menang dua-duanya. Jadi kan ada dua tuh. Ya, Yang pertama lu menang lombanya secara keseluruhan tuh yang lomba apa namanya berarti. dari dewan juri lah ya, itu penilaian dewan juri. Hmm. Terus satu lagi yang voting emang halayak umum voting gitu, bener-bener voting dari ya udah gitu. Itu juga dadakan sebenarnya votingnya tuh Oh, dibuatnya ya di websitenya dan weh langsung menang nih udah pada banyak banget yang nyoba-nyoba nih. Tuh udah yang ini deh. udah udah tinggal dikit ya. ya. Setengahnya ya itu ya. Iya, ini kalau boleh cerita nih sambil cerita, ini Ya. tuh tentang apa nih? Jadi Ah, konsepnya gimana? Terus apa nih waktu pertama kali tunggu, waktu lu daftar itu kapan? daftar tuh pertama dibuka pendaftaran tuh Juli kan di Juli. event Road to Fragrance ya kalau nggak salah. Ya, Tapi saya waktu betul. itu nggak bisa datang ke Heeh, tempatnya, jadi baru mm-mm. daftarnya itu pas itu yang admin IG-nya ngumumin tuh bulan apa ya? Oke, oke. Ya Agustus ya? sebulan kemudian kalau nggak salah tuh Nah, sekitar bulan Agustus. Agustusan lah. Itu daftar Iya. aja gitu. Terus waktu itu udah dibuat atau emang belum? Belum. Baru tapi udah ada konsepnya sih mau bikin apa, tahulah Udah kira-kira. tahu maksudnya itu temanya tentang apa Nah, gitu. udah ada gambaran lah gitu. Walaupun belum bahkan belum apa ya pakai raw materialnya ya kira-kira ada aja gitu. Pas udah bikin baru nih, ah ini kurang itu baru Oke, beli oke. gitu. Iya, tadinya gue juga mau ikut, tapi nggak boleh gara-gara waktu di Road to itu ternyata panitia tuh kalau ikut lomba, ikut jualan tuh nggak fokus. Oh, jadi ya, Malah takutnya itu ya udahlah, ya, ntar kita lagi belajar kan bikin apa, bikin acara, ya, jadi ya. Fokus itu dulu aja. fokus itu dulu deh. Mungkin Oke. tahun depan teman-teman panitia boleh. Siap. Soalnya kan ya temen-temennya juga perfumer semua, Iya, maksudnya yang ya nggak hampir semua sih, kebanyakan lah ya. banyak kan perfumer kita. Nah, terus waktu itu jadi ceritain nih, udah apa ya, maksudnya ada pemasukan untuk eh lombanya, terus terinspirasi dari mana, terus kenapa namanya Eternal Bloom? Oke. Nah, ya. Kayak waktu itu udah diceritain sih di depan panggung, cuma Ya, mungkin biar orang tahu aja. betul. Oke. Gimana? Sumber inspirasinya awalnya sih jadi dari sebenarnya momennya hampir bersamaan sih. Pertama tuh kan udah kebetulan udah punya anak Nah, perempuan. itu kapan lahirannya anak lu? September 2024 Oh, tahun lalu tahun ya, lalu. masih udah nggak setahun. Sampai September 2024 terus setelah itu kalau nggak salah itu di akhir 2024 Heeh. rilis lagu si Diskoria Lale Manino sama Neida. Gimana? Rilis lagu. Mereka rilis lagu judulnya Sakura Abadi. Oh, Tapi awalnya belum ada ini tuh siapa yang rilis lagu tuh? mereka Mereka tuh siapa? Si. itu artis-artis di Korea, Oh, Lil Manino, Neidanya dulu mantan vokalisnya Hi-Fi itu loh. oh, oke. Oke. Gue nggak tahu sih Ya, guys. oke. Jadi tapi dari itu awalnya dua event berbeda gitu ya, kelahiran Iya. anak saya. Terus di satu sisi saya suka banget lagu itu. Oke. Emang mungkin selera bapak-bapak kayaknya dikit sukanya city pop gitu. Oke. Nggak ngikutin lagu yang EDM sekarang lah gitu. I Jadi see, sukanya I yang see. agak flashback tahun 80 90-an lah kurang lebih kayak gitu. Oke. Udah aja gitu. Terus Itu salah satunya tuh ya. terus Apa tadi judul lagunya? Sakura Abadi. Sakura Abadi. Oke. Oke, itu Terus? awalnya dua event yang berbeda lah gitu ya. Terus
itulah pengumuman Fragrance mau bikin lomba lomba. kreasi parfum. Boleh nih, ya, coba ikutan. Walaupun waktu itu masih belum kepikiran buat pakai ini gitu ya idenya, cuman udah daftar terus dipikir mau merayakan, istilahnya mau merayakan lah, Merayakan ulang tahun. Bukan. kelahiran anak Iya. gitu ya. Ya, bisa Terus dibilang tahun kan masih itu. bisa dibilang syukuran kali ya, tapi Nah. dalam bentuk bikin parfum lah gitu. Oke. Awalnya dari situ, oke, merayakan kelahiran anak bikin parfum. Nah, terus apalagi ya inspirasinya Oke, buat oke. apa ya istilahnya bikin input notes apa aja nih yang mau dimasukin. Nah, iya itu. Kan biasanya kalau bikin parfum buat anak yang kebayangnya kalau aroma-aroma anak kecil atau bayi kan baby powder, Yes, betul. maski soft clean gitu Heeh. kan. Tapi kayaknya udah terlalu banyak kan kalau Iya, yang kayak beberapa gitu. kali gue juga diminta untuk formulasi pasti arahnya Ya, karena kan buat sweet sal. iya bener. Kita juga punya kode parfumnya sendiri kan. Iya. Pengen nyari yang lain apa ya kan kalau aroma itu mungkin udah Iya lumayan sih. banyak lah gitu. Heeh. Coba explore ide gitu ya. Kan suka lagu ini nih, Heeh. nyari jembatannya apa ya yang bisa ngehubungin Hmm. antara kelahiran anak sama si Sakura ini. Fokusnya kan di bunga Sakura kan. Sakura abadi tadi ya. Dicari-cari filosofis lah gitu ya. Kan Iya, kalau bunga Sakura itu kan berseminya ya di musim tertentu. Terus betul. berseminya juga nggak lama gitu kan. Setelah musim dingin masuk musim semi, nggak lama musim gugur berguguran kan, Betul. jadi waktunya sebentar. Iya. Dihubungkanlah sama punya anak perempuan kan, punya anak perempuan juga Iya. kebersamaan ayah sama anak ceweknya itu. Pink banget ya pokoknya kalau Nah. itu kan pink sakura gitu ya. Gue Kalau- masuk sih di situ. Terus kebersamaan anak sama ayah itu kan nggak akan selamanya. Nanti suatu saat anak cewek kita tuh pasti diambil sama Wah, udah sampai ke sono pikiran. Wah, nyambung nih, ada dapat apa ya persamaannya lah gitu. Oh, Sakura itu punya anak perempuan juga ternyata kayak gitu ya. Lifespan-nya tuh nggak lama. Masukin aja gitu. Jadi dapat nih selain tadi yang clean, soft, musky, powdery gitu, masukin cherry blossom atau sakura kayak gitu. Nih, coba ya sekalian gue inget ya ininya. Ini yang udah mau habis. Lah tapi dari bukan hayal, inspirasi tadi tuh buat menerjemahkan ke raw material yang memakai tuh gimana? Kalau boleh jujur. Iya, oke. Jujur ya, itu sih nyari-nyari mau bikin cherry blossom atau sakura buat base note. Forum base note. Oh, forum base note. Ya. Nyari-nyari dapet. Kan sebenarnya kalau mau secara formal atau secara profesional gitu ya, cherry blossom atau sakura itu salah satu yang tricky lah. List raw material banyak banget kan. Iya, dan dia sebenarnya cuma middle sampai top doang kan gitu. Tapi banyak tuh, saya pernah pernah nyari-nyari referensi itu sekitar sampai 20-an, 20 something lah gitu. Aduh, agak menguras dompet juga ya. Makanya cari di forum Bestnet tuh dapat tuh yang si short line-nya tuh cuman berapa ya? Ya yang intinya itu cuma kan. Intinya doang. Gitu. Kalau jadi lu secara nggak langsung tuh sebenarnya bikin akord kan? Cuman akord doang. Akord si Sakura itu. Sekitar 6 sampai 8 romet lah. Gitu. I see. Itu, tapi ya karena si akordnya itu terbatas kan raw materialnya, jadi nggak ada sweetness-nya kan. Biasanya kalau cherry blossom tuh floral, pink, terus soft, ada manisnya dikit, musky. Nah kalau yang ini tuh agak powerhouse lah gitu, kenceng, waduh ya. Gitu. Tapi justru yang kayak gini jarang karena orang-orang rata-rata campurinnya ke vanilla atau apa gitu kan. Betul. Terus ya lagi-lagi yang musky, yang galaxolite dan itunya gitu. Betul kayak gitu. Di sini ada ininya guys. tapi emang si kalau waktu penjurian memang ini dinilai waktu itu sama Mr. Rial sama Miss L. Itu yang khusus buat raw material ini. Terus ini bener nggak sih gitu atau kayak gimana? Ya itu kita serahkan ke mereka sih waktu itu. Dan ya menurut gue sih ini oke sih. Padahal gue nggak boleh menilai. Tapi gue duduknya di sana, mereka di sini gitu. Oh iya di meja yang sama ya? Di sini gitu. Terus ya itu kalau secara ininya sih yang gue bingung tuh
Ini gue langsung aja ya. Ya. Jadi di sini tuh ada, oke lah, ya SOI Super pasti, terus Hedionnya Dia pasti gitu. Nah, kalau lu ituin tuh si apa si akord akord Sakura yang lu bilang, ini apa mana? aja, yang mana aja tuh? Lupa lagi sih, tapi Nih, silakan dicontek. seingat saya tuh si Metal Iono, pasti itunya apa? Sakura Salicylate. Ada Ya. tuh Sakura Salicylate, pasti itu yang komponen utamanya. Terus kalau nggak salah tuh ada Heliotropin juga. Heliotropin ya, rada airy ya. Oke. Metal Ionon. Terus apa lagi? Aduh, lupa lagi. Ya biasanya kalau akord tuh lebih gampang kalau lu ituin sendiri, misalnya akord apa tuh apa, terus akord apa Ya, gitu. tapi kan karena ini di listnya dari yang paling banyak sampai yang paling kecil, ya udah dijembringin aja. Gitu. Waktu itu bikinnya nyatetnya pakai apa nyatetnya? Oke, ya laptop aja sih, manual aja. Pakai Word aja atau pakai Excel? Biasa aja. Iya. Bagus. Seingat saya itu yaitu Sakura, komponen itu Sakura Salicylate, terus Metal Ionon, terus ada Osmanthus nggak salah, ada Osmanthus juga ya. Tiga itu kalau nggak salah. Nah, cuman yang Osmanthus tuh rada-rada bikin honey gitu, ya, agak deep, tapi emang nggak banyak sih, pakainya cuma dikit banget sih, emang mahal juga sih. Itu barang-barang itu berarti lu udah punya sebelumnya atau? Nah, kalau yang kayak Sakura Salicylate terus termasuk si Osmanthus ya itu setelah dapat idenya beli gitu. Pas setelah lu dapat idenya terus lu lihat ke forum, ini harus beli nih. Beli ya. Ini wajib katanya. Gitu. Iya. Oh ya harusnya gitu sih. Tapi lu belinya di marketplace aja atau lu dari luar negeri atau gimana? Sebagian kalau secara overall sih kan sebagian udah punya lah gitu ya, library-nya, tapi ya itu kayak tadi yang khusus kalau yang belum punya ya marketplace aja. Iya, tapi waktu itu maksudnya lu kalau misalnya beli nih ke marketplace, lu udah tahu dulu ininya berapa yang diperlukannya, terus lu baru beli atau lu beli aja untuk amannya sekian lah gitu, baru lu coba-coba lagi gitu. Itu sih lihat dari si formula akordnya dulu, ini butuhnya berapa nih, terus dibandingin kayaknya ini perlunya ya, terutama kalau yang mahal-mahal udah dikit aja, nggak perlu yang 10 gram apa 30 gram ya. Kalau bisa segera aja dulu gitu. Nah, itu lu nyambungin tema dari si penjurian atau tema si acara dengan si Eternal Bloom Sakura ini, itu gimana? Maksudnya apakah waktu lu menentukan nanti Sakura plus kemenyan jadi gitu atau gimana? Jujur sebenarnya pas mau ikut tuh agak-agak lupa kalau ternyata harus masukin kemenyan. Iya. Di akhir-akhir tuh, harus pakai kemenyan ya, lupa. Terus, nah kalau waktu lupa nih, lu masukin, terus ngebalance-nya gimana? Jujur mau masukin kemenyannya pas sudah mau akhir-akhir ngirim kan, Bismillah aja udah masukin. Nggak trial and error, soalnya udah jadi ya? Iya, karena udah mepet mau ngirim. Iya. Aduh iya lupa lagi harus masukin, ya udahlah Bismillah masukin aja. Dan komentar juri juga kan ternyata pas pertama penilaian di sini sama pas di hari itu kan kok jadi lebih strong kemenyannya ya pas udah di sana gitu. Oh iya, ya betul, mungkin karena kurang balance dan kurang maceration juga kali ya. Ini pas waktu pengiriman ke sini, kiriman ke Dewan Juri, itu tuh baru jadi apa udah dimaserasi dulu? Dimaserasi sekitar 3 mingguan dong. 3 minggu sampai sebulan lah. Tapi ya bisa dibilang kalau bisa lebih sih harusnya lebih lama lagi sih. Iya. Tapi pas waktu sebelum maserasi itu emang udah ditambahin si benzoinnya. Iya, gue coba waktu itu pakai full wear ya, jadi seminggu lah gue pakai. Memang cukup halus ya dari atas sampai bawah. Terus kemenyannya juga jadi yang gue tangkap kan karena dia yaitu seorang anak gitu, inspirasinya ya dapat tuh kehangatan si benzoinnya gitu. Berarti emang bukan kecelakaan ya, maksudnya masukin benzoin. Bukan. Kan malah harus menyempurnakan menurut gue. Ya alhamdulillah. Iya, jadi kalau saya Sakura aja kan biasanya kan dia lebih dingin gitu, lebih ya udah Sakura kan di negara asalnya juga ya itu kan lebih plain gitu. Ya, betul. Tapi ternyata dimasukin elemen
kemenyan justru malah bikin warm di akhir-akhirnya tuh. Kalau lu ngarepin waktu sebelum ditambahin kemenyan tuh base-nya kayak gimana nantinya? Ya itu sih lebih ke musky, Meski ya. clean gitu kan. Ya bisa lah kalau misalnya tadi yang udah kita bahas gitu ya, kalau parfum-parfum yang bertema anak-anak atau bayi kan kayak gitu, clean, musky, floral dikit. Harus ya, cuman biasanya kan agak sweet, ini mungkin sweetness-nya nggak ada gitu. Nice. Ya justru malah ada kemenyan justru jadi warm. Wah, Ya. enak banget itu. Sumpah deh, ini lo produksi cuma 2 botol. Sementara sih. Jadi yang 2 botol ini lo kirimin langsung tuh. Ini Tapi- maserasinya di sini atau ada tempat lain? Tapi sebenarnya produksinya nggak cuma 2 botol sih, waktu itu dapat berapa ya? Dapat berapa tuh? 4 apa 5 gitu. ya Sisanya harus- ya di Harus ada inilah ya, Ya. apa namanya, dokumentasinya lah ya. Jangan kayak gua, nggak punya. Kalau udah habis di itu ya udah ya, tapi habis. apa produksinya ya itu pas mau lomba aja karena limited dan ya budgetnya juga 4 botol ya. sekitar Aduh. 4 apa 5 gitu. Habis, oh ya, nggak bisa. Itu rahasia perusahaan, habis berapa ya. Tapi ini cukup banyak dan ada beberapa yang mahal-mahal nih. Iya. Tapi sebelumnya nih, kan lu basicnya, kalau nggak salah tadi sebagai, apa, bukan, kimiawan, apa sih? Ya, lulusan kimia lah. S1-nya, S1 kimia. Terus lanjut S2? Nggak? Enggak. Belum. Nggak tahu juga sih. Belum kepikiran. Terus sekarang kerjanya di Kerjanya di perusahaan gitu, perusahaan kimia juga. bikin parfum kah atau bukan? Bisa dibilang related tapi nggak relate banget sih sebenarnya. Tapi somehow related lah. Jadi emang ada basicnya ya, setidaknya ya. Tapi ya kalau ketertarikan bikin parfum sebenarnya dari zaman kuliah sih. Oke, zaman kuliah. Soalnya dulu pas kuliah tuh ada mata kuliah pilihan tuh, Heeh. mata kuliahnya namanya kimia minyak katsiri. Oh, oke. Komplek apa? Enak banget ada. Oh ya. Tapi ya mata kuliah pilihan gitu. Jadi dikenalin minyak katsiri itu kayak gimana, proses produksinya kayak gimana, termasuk ya apa struktur kimianya jelasin, ada senyawa ini itu, aplikasinya apa aja itu. Suling dan penyulingannya dipelajarin juga atau enggak? Secara konsep aja sih. Oh, secara konsep aja. Enggak yang sampai mendalam banget. Enggak praktek gitu ya, tapi ya Dari situ dari situ baru. tertarik, wah ternyata bisa apa aplikasinya kan bisa ke kosmetik, Iya. termasuk ke parfum, menarik ya. Gile. Iya, enak banget sih kalau emang udah ada ini ya. Tapi kalau secara ini, lu otodidak ya? Kalau secara bikin parfum tuh? Sebenarnya dulu pernah ada ikut kelas tapi udah lama banget 2018 kalau nggak salah. Dulu tuh ada kayak kuliah apa namanya tuh workshop juga sih. Tapi workshopnya bukan yang sekali workshop terus beres gitu ya, kayak ada modulnya gitu. Beberapa kali datang gitu. 5 modul, Nah, 6 bulan gitu kalau nggak salah. wih, gila niat dong itunya. Lumayan, Niat itu sih. lumayan. Asik. Iya sih. Iya. Jadi yang di waktu belajar itu, berarti ini udah lulus kuliah? Itu mulai ikut workshop itu di Workshop, akhir-akhir sebelum mau lulus lah. Tahun terakhir sebelum lulus kuliah lah gitu. Karena mata kuliahnya kan udah mulai dikit tuh. Sambil ngisi apa ya? Bukannya malah makin padat gara-gara skripsi atau? Bener sih, cuman ya, aduh skripsi. Ya sambil pelarian juga lah, pusing-pusing skripsi ya, pengen have fun juga. Evan yang lain ya, biar nggak stres juga ya, cuman skripsi doang kerjain. Betul. Gila, 4 bulan loh. 4 modul ya? 5 modul. 5 modul. Itu berapa lama? Sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Buset, 6 bulan. Kalau nggak salah ya. Berarti sebulan satu lumayan intens ya. Jadi Tapi waktu seminggu itu atau kan posisinya lagi kuliah kan kebetulan waktu itu di Jogja. Sedangkan kelasnya itu di Depok. Jadi nggak bisa setiap bulan si kesana terus. gurunya lumayan inilah ya, menyesuaikan jadwal lu. Enggak, ya itu sebenarnya gimana ya? Ya itu karena mungkin saya termasuk murid yang awal-awal juga sih dulu gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, sok disesuaikan 6 aja. bulan, gile. Nah itu maksud gue dari ngikut workshop itu yang udah lu pelajarin juga di kuliah gitu, nyambung gak sih? Atau saling melengkapi atau gimana? Saling Atau melengkapi sih. yang lu pelajari di workshop? Yang paling berkesan aja kali ya. Iya. Sebenarnya sih kalau kayak proses kayak
technical smellingnya kayak gimana. Sebenarnya sih sama lah di workshop yang lain. Cuman waktu itu modul pertamanya itu yang bikin lumayan menggugah lah gitu ya. Menggugah. Jadi disuruh sebelum smell apa-apa nih, sebelum disuruh mulai bikin formula disuruh bikin tulis 100 deskripsiin 100 aroma bebas apa aja, termasuk contoh misalnya gitu aroma bantal pas bangun tidur tuh kayak gimana, jelasin, deskripsiin aroma. Bahkan kalau misalnya kita sama orang terdekat misalnya aroma ayah atau ibu kita kan bisa dijelasin tuh sebenarnya ya, kalau bisa jelasin pokoknya harus sampai 100. Nah itu kayak training mengaktifasi hidung kita lah gitu. Dan itu, ini juga interpretasi ya kan, asosiasi sih. Saya aroma, contoh kalau saya dulu kalau aroma kayu putih itu pasti hubungannya dengan setelah dimandiin dulu pasti kasih minyak kayu putih atau misalnya minyak telon. Nah itu nggak apa-apa, itu dijadiin asosiasi. Itu bagus. Tapi ya itu PR-nya tuh harus 100 minimal. Aduh apa lagi ya, tulis sampai akhirnya jadi terbiasa. 100 itu dikerjakan dalam waktu berapa lo? Sama trainernya tuh dikasih lupa, antara 2 minggu sampai sebulan lah, lupa. Karena kan pertama kali juga aroma apa lagi ya? Aroma kaki. Gak terlalu ekstrim. Iya. Itu sih kalau dari workshop itu yang paling berkesannya itu. Iya, lumayan juga ya, maksudnya berarti cocok ya ininya pengajarannya atau kurikulumnya gitu ya masuk. Karena kalau boleh info sih, jadi si trainernya itu dulu sempat ikut workshop juga di Prancis, di Simquimessence kalau nggak salah deh. Nggak tahu apaan gua. Itulah pokoknya, jadi kayak kurang. Mungkin ya bukan yang resmi kayak Brush Institute Perfumery gitu ya, atau misalnya ISIPA, bukan yang bukan yang terkenal itu ya. Tapi itu juga oke lah gitu. Makanya modulnya oke nih, pasti saya lihat ikutan. Iya lumayan, kalau itu gue juga kaget ada di Indonesia yang dari Prancis, terus ininya modulnya tuh banyak gitu. Tapi kayaknya udah nggak ada sih kayaknya itu. Nah kenapa? Nggak ngerti itu. Kalau laku. Mungkin kayaknya gitu. Tapi saya cek terakhir sih udah nggak ada sih kelas itunya. Oh sayang banget. Padahal kita pengen banget. Soalnya ya menurut gue sih, kenapa juga waktu itu kita bikin fragrance itu untuk ayo dong orang-orang yang belum terdengar nih namanya gitu, atau misalnya orang-orang biar tergugah untuk jadi perfumer atau gitu. Soalnya kan perfumer waktu itu sih kita pengennya perfumer tuh banyak di Indonesia gitu. Yang bener tapi maksudnya bukan yang perfumer yang di itu pakai FO itu, maksudnya di pinggir jalan ya. Kita bukan bilang itu karyawannya adalah perfumer gitu. Gitu. Tapi kalau bisa dapat 5 modul atau 6 modul gitu lah, itu sih menurut gua worth it sih kelasnya ya. Tapi ya setelah itu sih balik lagi self-taught aja. Iya. Pengalaman lah pasti itu. Itu misalnya nih dalam botol ini nih, pengetahuan lo yang lo pelajarin di tempat workshop itu kira-kira berapa persen bisa masuk ke sini? 100%-nya kah? Enggak sih, mostly sih pasti dari trial and error sih, tetap aja gitu. Tapi tetap ada basic juga sih dari workshop tuh. 30-50% mah ada gitu. Jadi ilmunya tersampaikan nih di sini. Tapi gitu. Tetap mostly yang paling banyak sih trial error tetap. Yang namanya juga perfumernya pasti gitu sih, trial error. Kecuali kalau yang udah well trained gitu ya udah tahu formally trained ya pasti itu dia udah punya basic ilmu yang kuat banget kan. Kalau kita mah ya coba ini, coba itu. Seru sih. Nah ini waktu lu kirim nih udah satu paket nih. Jadi ada boxnya, ada 2 botol. Ini kan emang kita bilang ya, soalnya emang cadangan takut satu pecah atau kayak gimana. Terus ada pengantar dan formula. Terus ada ini nih yang kita nggak minta nih, ini gimana nih ceritanya nih? Cukup lucu nih waktu itu. Kita juga tergugah juga nih waktu itu. Iya, di-mention juga sih sama Mas Juris pas kemarin. Iya, lucu banget. Ada kayak seolah-olah Polaroid-nya gitu kan. Gitu. Ya, itu biar ini aja sih, biar sejalan sama tema gitu kan. Ingin mempersembahkan parfum ini buat anak gitu. Jadi biar
orang yang terima paket ataupun misalnya nanti pengunjung yang nge-smell, pesannya tersampaikan juga. Oh ini tuh ceritanya parfum seorang ayah buat anaknya gitu. Jadi dikasih gitu. Walaupun ya fotonya animasi sih. Ya secara konsep bener gitu. Ya itu yang dapat nilai plus dari juris juga karena ininya sih. Kalau nggak salah tuh kemarin ya karena emang ini satu konsep buat anak gitu. Jadi kesannya ada pesan untuk si anak gitu kan. Ya itu cukup ini sih, cukup apa namanya, bikin nilainya lebih gitu ya. Terus kalau dari ininya emang box ada aja atau emang lu siapin atau lu kayak gimana? Itu jujur boxnya yang ada aja apa nih? Oh ini. Udah. Yang penting nggak pecah ya. Yang penting gitu. nggak pecah, apa lumayan stabil lah, boxnya oke gitu, nggak penyok-penyok. Udah kirim aja. Iya. Ini juga sebenarnya kita juga semua kalau teman-teman yang kemarin kirim, kita juga dari mulai ininya nih packagingnya ya, terutama yang pertama kali kita buka pasti kan packaging. Nah itu kita dapat nilai juga. Mungkin nanti teman-teman yang kurang niat kemarin untuk ini, mungkin tahun depan lebih niat lagi. Nah terus kalau ini botol, Ya. Botolnya udah kan ini pink nih. Ya. Ini nyari sendiri atau gimana? Cari aja di marketplace botol frost pink. Itu alhamdulillah dapet. Langsung ininya juga termasuk. Termasuk. Iya. Ini emang ini sih. Terus ininya bikin. Itu ke print sendiri, gunting sendiri. Iya, ininya nih guys. Oke, tapi niat sih, niat. Iya dong, harus niat ya. Tapi buktinya menang kan? Alhamdulillah. Walaupun ya harusnya sih bisa lebih rapi lagi ya guntingannya, tapi oke lah. Kalau ini kan ada bahasa Jepangnya nih di sini kan ya. Nah ini artinya apa nih? Tuh bacaannya deh pertama. Nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Jujur di Google Translate Sakura apa ya? Eternal belum. Masukin aja di Google Translate. Karena Sakura jadi pengennya Jepang gitu ya. Ya. Ada kanji-kanjinya nih. Itu juga nggak bisa baca sih. Saya juga nggak ngerti. Iya. Tapi ya cukup satu nada semuanya. Bahkan kertasnya pun pink ya guys. Ya. Gitu. Ya. Fun fact juga dulu pas presentasi pakai baju ini. Iya betul. Kita juga waktu itu ininya persisten gitu. Dari awal sampai akhir ya tentang pinknya itu. Emang niat ya waktu mau presentasi, gue mau pakai baju pink ini gitu atau? Baru pas mau itu sih kepikiran gimana ya, pakai pink boleh kali ya. Walaupun agak belum pernah nih pakai baju pink, ya udahlah nggak apa-apa sekali mah. Oke. Terus kalau misalnya ini sebenarnya lu udah pernah rilis ini belum sih parfum sebelumnya gitu? Sebelumnya belum pernah sih, cuman dari setelah ikut workshop itu akhirnya kan jadi ya lumayan punya ilmu lah gitu ya. Terus eksplorasi beli-beli romet sendiri, kesana kesini. Akhirnya kayak nawar-nawarin teman dekat gue aja, gue bisa nih bikin parfum, mau nggak dibikinin sambil belajar terus ngecek pasar sukanya gimana sih gitu. Ya teman-teman dekat aja, teman kuliah, teman SMA gitu. Ya gimana ya, bisa dibilang, tapi belum rilis secara resmi sih, itu cuman mungkin bisa dibilang bespoke kali ya, tapi bespoke terlalu mewah ya, itu cuman bikinin teman aja gitu, dan ya alhamdulillah pada suka gitu. Bentar, gue rada ini juga nih sama ininya nih. Bentar ya gue cek dulu ya, masih pada jalan kan nih? Jalan nggak? Masih pada jalan kok, oke. Kita udah 28 menit. Siap. Kemarin sempat ini soalnya mati berapa satu, nggak siap. Nah jadi oke. Kita lanjut ya. Kan sebenarnya tuh yang lu dapat informasi tentang lomba tuh apa sih waktu? Apakah cuma raw material yang wajibnya aja atau nanti kalau menang dapat apa gitu waktu itu? Ini buat yang awal tuh pokoknya ya ikut lomba, kan artisan perfumery gitu ya temanya. Yang paling ingat tuh nggak boleh pakai fragrance oil yang jadi gitu ya. Kayak nggak boleh bikin. Awalnya mau pakai fragrance oil si Sakuranya itu kan karena udah banyak kan di pasaran. Pas tahu nggak boleh, kita harus bikin akord sendiri. Makanya tadi akhirnya nyari di forum Base Note gitu, cari tuh, terus beli romet, terus lupa itu tadi nggak kalau ternyata harus pakai kemennya. Tapi misalnya waktu itu waktu yang bikin lo tertarik untuk ikut tuh bukan hadiahnya berarti? Enggak, pengen nyoba aja ikut gitu. Sambil ya itu sih sebenarnya lebih ke pengen
mengapresiasi ya, merayakan lah momen Iya, anak lahiran gitu. sambil diikutin lomba boleh kali ya. Biasanya kayak gini-gini malah menang. Malah. Alhamdulillah. Tapi kita juga waktu itu sempat ya rada kecewa juga, ada beberapa yang memang ya, kita kan udah terbiasa ya kalau para juri ya udah tahu oh ini pakai FO ya udah. Langsung ketahuan. Ketahuan gitu ya. Ketahuan mungkin yang FO-nya bagus mungkin lolos tuh. Kalau FO-nya yang ya yang murah mungkin ya langsung kerasa lah Iya. kita gitu. Kayak gitu. Terus juga jadi emang bener-bener nggak tahu tuh dapat berapa ntar kalau menang atau ini. Terus waktu lu diumumin nih, lu masuk finalis lo gitu. Itu dia udah jadi alhamdulillah. Terus lebih kaget lagi pas udah di sana. Oh, ternyata yang lain orangnya ya kalau boleh jujur kita agak kurang pede sih. Jiper ya. Jiper, ayo bombastik semua, keren-keren arwahnya. Ini kan ya karena temanya buat anak gitu ya, jadi nggak yang dar banget gitu. Iya. Agak minder gitu. Ya. Memang ininya juga kita pada ini sih ya, pada apa namanya? Ternyata tuh kita sebagai juri sama pegiat parfum yang udah lumayan lama, kaget loh ternyata banyak juga nih yang perfumer yang kita belum kenal gitu dan punya bakat gitu. Nah itu memang kita tuh pengen, ayo dong nih orang-orang nanti mungkin finalis lain mungkin suatu saat kita akan coba undang juga nih buat ngobrol-ngobrol. Harus menarik soalnya storytelling mereka juga bagus waktu di cerita. Ya betul banget waktu di itu. Walaupun gue juga nyelonong ngurusin acara ya. Gue ngeliat oke. Menarik. Dan waktu kita menjurikannya juga kan semua dibahas dari packaging, cerita ini gitu. Nah itu emang storytellingnya tuh salah satunya yang kita bikin penilaian cukup tinggi gitu. Nah itu tapi kan kalau kita nggak tahu nih si orang ini tuh ternyata udah lama misalnya jam terbangnya tinggi atau apa gitu atau masih baru tapi belum ini gitu kan. Ya. Tapi waktu yang di Kemenperin tuh lu ini juga ikut lomba? Iya. Menang? Toh nggak? Juara 1 juga. Juara 1. emang udah ini bakat. Ya alhamdulillah itu keberuntungan pemula kali ya. Nggak gitu. Kalau 2 kali menang mah berarti udah ada nih bakatnya nih. Iya. Waktu itu yang dijanjiin Kemenperin apa waktu juara 1? Dapat apa deh gitu? Jujur, waktu itu juga nggak diumumin hadiahnya gimana sih, cuman ya kalau udah dengar Kemenperin, kementerian ya punya lembaga pemerintah yang resmi gitu ya, wah lumayan bergengsi juga ya, saya tertarik. Tapi ya basic awalnya sih saya bukan ya gimana ya, kalau bikin ya udah nggak gimana ya udah. Kalau misalnya menang alhamdulillah, nggak juga dengan udah bikin juga udah alhamdulillah syukur. Yang kemarin didapat waktu di Kemenperin apa misalnya non tunai tunai berapa atau tunai juga sih. Tunai dapat ya. Oke. Kemarin tuh kita di lomba ini ya ada nominalnya lah ya. Kepake buat apa? Buat beli raw material. Malah diputar lagi. Tapi dapatnya banyak lah kalau segitu lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan sih. Gue juga kalau mikir wah kalau menang mah lumayan tuh buat beli raw material. Terus kan dapat R&D package juga kan di betul. Itu dapat lagi ya lumayan. Padahal dapat raw material dari si Eco Fragrantica ya waktu itu salah satu. Bukan RM-nya sih, kayak R&D package, jadi dikasih waktu berapa jam? 6 jam. Oh itu udah dipakai tuh? Udah dipakai. Oke. Di sana enak banyak ini buat lagi makanya kayak taman bermain nih enak banget. Tapi nggak bisa seharian, cuma 6 jam doang. 6 jam lumayan. Iya. Nah terus di sana sendiri di Eco Fragrantica menghasilkan sesuatu atau dapat berapa formula? Karena ini sih kan emang dari sebelumnya ya suka mentengin kayak tadi Best Note Forum gitu ya. Penasaran nih ini akord ini gimana ya, mau bikin lah langsung di sana. Gitu sih, lebih eksplorasi lah. Udah pernah bikin akord ini belum Rose?
Udah ada pernah. Tapi kalau resmi bukan di sana sih, di sendiri juga Oh, pernah. oke. Pengennya yang lain lah gitu. Wih. Dari semua akord lo yang paling lu banggakan, akord apa? Jujur ini sih. Iya sih, ini mah udah pasti. Waktu itu kalau nggak salah ini Kemenperin lu bikin rambutan ya kalau nggak salah. Itu Bukan. bukan ya? Apa Saya tuh? itu teh. Teh. Tapi Oh, iya. tehnya bukan teh yang kan kalau yang di lokal skena perparfuman sekarang kan banyaknya yang ini saya juga jasmine sih, cuman kalau yang di Teh jasmine. banyaknya kan sweet. Mm-mm. Kalau yang saya tuh kemarin nge-highlight si material mate absolute namanya. Mate absolute. Jadi Iya, teh ya. tehnya tuh gimana ya? Bukan yang sebenarnya sepatnya ada kayak teh pada umumnya gitu. Tapi kalau ini tuh lebih ke arah kayak Hey Absolute, kayak ngarah-ngarah ke tobacco absolute dikit lah gitu. Tapi tetap Tobacco green. Absolute. Jadi agak warm gitu. Mirip-mirip arahnya mau ke matcha lah, tapi nggak matcha banget sih gitu. Terus dicampurin sama Mantap. jasmine. Kalau gue sih mikirnya akord itu sebenarnya bisa nggak sih lu jual juga tuh si akord? Aduh. Gitu, ntar gue beli. Contohnya ini ya, gue kebayang misalnya kalau Sakuranya oke banget nih bikinannya gitu kan. Emang setiap misalnya walaupun gue bikin rose, lu bikin rose, Beda. pasti beda kan. Kalau gue lebih pendekatannya ke mananya, biasanya tiap orang tuh beda dan Beda. ya gitulah. Tapi gue rasa sih kayaknya ekosistem kayak gitu kayaknya bisa sih ya. Orang misalnya accord by Ya, betul. siapa gitu. Kalau di luar negeri sih itu udah lumrah ya. Oh gitu ya. Maksudnya tau lah gitu, saya Iya. beberapa kayak kan dulu sempat beli beberapa RM di luar negeri gitu ya. Iya. Oh ada ternyata ya, kayak kalau di luar tuh udah kayak dia bikin accord khusus by perfumernya siapa ada. Tapi rata-rata sih yang bikin gitu biasanya indie perfumer biasanya ya. Ya boleh tuh. Itu boleh ada ya tuh. ternyata kayak gitu. Cuman mungkin di sini kayaknya nggak tahu ya, kalau udah ada mungkin boleh diinfo biar saya juga pengen beli. Kayaknya sih, ya nggak tahu. Oh ada. Ada beberapa tahun lalu sih gue ngelihatnya ya. Mungkin nanti gue waktu itu lihatnya di Tokped ya. Oh. Itu Alician itu udah buat tuh kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan? Iya pernah Yang lihat. raw materialnya mahal-mahal. Oh iya. Iya benar nggak ada. Dia ada accord juga. Nah iya itu tuh beberapa. Memang dia tapi ya karena nggak transparan akordnya tuh apa aja, kita takutnya itu kan sebuah FO juga gitu. Nah kalau emang dari orang yang kredibel biasanya ya udah nih berarti dia bikinnya emang dari nol gitu. Menarik, ntar gue coba di web gue bikin jualan akord ya gitu. Boleh. Gitu. Oke. Lo sebelumnya tahu Sensasi Wangi nggak sih? Sensasiwangi.id itu? Tahu kalau awalnya sih nggak sensasi wanginya, cuman taunya dulu lah Lark Incense-nya. Oh, gue aja justru. Oh ternyata itu terafiliasi ke sensasi wangi ya, baru tahu. Oh iya. Lah lu berarti tahu gue dari mana kan? Di Instagram kalau nggak salah. Oh iya, Lark Incense-nya itu. Iya. Terus kesini-sininya kan bikin Nusenza, terus Iya. Pixel Potion. Ya. Kesini-sini baru tahu. Wah. Boleh. Tadi juga ada beberapa postingan di temen gue bilang dia lagi turnamen game apa gitu ya, ada turnamen game, terus ada yang jualan parfum, terus dia iseng-iseng nanya kenal gue nggak gitu. Wah, gue cukup kaget juga ternyata ini. Nah, lu punya media sosial juga nggak yang bisa itu? Ada. Nanti di itu ya, apa namanya? Instagram sih yang aktif sih, @fahmisyakir36. @fahmisyakir36. Oh, digabung ya, Syakir. Angka 36. Nanti guys, ngeditnya males ya. Iya. Tapi @fahmisyakir36. Itu gak nih FAHMISYAKIR. Terus 36 ya. Ya itu di follow aja. Terus rencana kedepannya mau ngapain Gan? Pengen ini sih ngembangin ini. Ngembanginnya gimana ngembanginnya? Ya pengen, nggak tahu sih, mungkin kalau sebenarnya pengen lebih ngetes ke pasaran yang lebih luas lagi sih. Ini aromanya cocok gak sih kalau buat
market yang lebih mass lagi gitu, yang lebih banyak lagi, mas cocok gak gitu kalau misalnya oke sih, makin pede buat siapa tuh ya, amin mudah-mudahan bisa dirilis. Dirilis ya, betul. Jadi kemarin tuh sebenarnya ada omongan setelah acara kemarin tuh dari tim juri, dari feedback ya, terus juga panitia juga. Nah ini tuh kalau bisa sebagai sensasi wangi tuh atau sebagai fragrance atau apa itu follow up lagi. Misalnya lo udah menang nih kan. Nah ini kita ada dua. Pertama yang untuk melanjutin ke tahap yang lebih misalnya ke Asia atau apa kan ini ya Jakarta Ya. atau Indonesia lah gitu ya. Nah ini kan lombanya dari formulasi yang ada, terus kita lombain lagi ke yang lebih Asia lah, misalnya lebih lebih luas lagi gitu, betul. Nah cuman memang ada beberapa syarat kemarin kita kulik bareng-bareng tuh, jadi memang harus sudah rilis, harus sudah adalah beberapa ininya gitu, persyaratan untuk bisa masukin ya. Nah itu kita lagi usahain nyari informasi apa aja. Waktu itu kebetulan Mr. Juris udah tahu sih sebenarnya sebagian besar. Cuman kita tuh mau follow up. Nah ini gue rasa sih lu kalau misalnya ditaruh nih sebagai apa ya, masukin nih ke kejuaraan Asia, bersedia nggak nih? Pengen sih. Cobain aja ya. Pengennya begitu iya. Oke, iya nih makanya gue sih ini sisain. Tapi gue juga bingung ya, maksudnya kenapa mesti rilis dulu, kenapa nggak indie yang 1, 2, 3 botol itu dimasukin gitu kan ya, mungkin ya nggak tahu pertimbangan mereka apa, cuma nanti kita coba ya, bantu lu ya untuk masuk ke tahap yang lebih besar. Amin, amin. Terus kedua disuruh kan karena apa, kita tuh perusahaan gitu, lu publish dong itu si Eternal Blooms ini gitu. Ya gimana ya, tergantung perfumernya. Gue punya formulanya sih, tapi kayaknya gue gak bakalan bikin. Maksudnya ya lebih ke elunya gitu. Ya lu butuh bantuan apa aja, misalnya kalau untuk ini tuh supaya jadi rilis apa gitu. Pertama apakah brand? Lu belum ada nih, soalnya emang benar-benar by Fahmi Syakir aja nih brandnya ini. Karena belum punya sih. Gitu. Apakah nanti misalnya kalau lu punya brand, apakah namanya Fahmi Syakir atau udah kepikiran belum? Jujur belum. Nanti kita kasih usulan-usulan lah ya. Nah, lu pikirin tuh PR lu tuh. Yang kedua ya. Terus sama maksudnya itu tuh lu kebayang gak sih misalnya kalau lu mau rilis itu apa aja yang mesti disiapkan, apa aja yang mesti ya dilakukan lah persiapannya, tahu nggak apa gini? Yang lu tahu deh apa aja? Ya kalau selama ini sih cuma lihat-lihat doang gitu ya dari sesama yang udah punya brand gitu ya. Oh kayak gini. Tapi kalau secara detail kan kalau secara detail pasti dapur masing-masing yang tahu gitu. Jadi sebenarnya cuman lihat dari luar aja persiapannya kayak gimana gitu ya, cara bikin brand sendiri gitu. Cuman ya kalau sejauh ini sih cuman tahu luar-luarnya aja, kalau dalamnya sih jujur belum ngulik sedetail itu sih. Bener-bener kosong kan untuk branding. Karena masih fokus ini sih awalnya lebih gitu ke formulasinya aja ya. Iya, setuju sih kalau emang ini. Memang nggak semua ini ya, yang gue selama ini brand atau apa ya, brand parfum atau kita usaha parfum itu nggak semuanya harus kita yang lakukan. Misalnya ternyata ada yang lebih cocok untuk marketing atau brand development gitu. Bisa ada orang misalnya waktu itu juga yang minggu lalu ya kalau nggak salah, Koan tuh ada perfumernya, ada yang bagian ngurusin legalitas segala macam gitu di belakang layar kemarin. Kalau saya suruh ngurus yang begitu-gitu gimana ya, nggak ngerti. Sampai mulai gitu tuh. Jadi emang kita sih tapi lu udah pernah bikin secara ini belum, besar nggak volumenya? Belum sih. Iya baru ini doang sih. Ini volumenya besar tuh 4 botol maksudnya. Ya segitu doang. Harus bisa konsisten. Tapi lu misalnya disuruh buat lagi nih, konsisten nggak nih kira-kira wanginya ya? Nah, gak tahu juga. Tapi mudah-mudahan sih pengennya. Yang udah pernah misalnya? Yang udah pernah. Ternyata bikin lagi dong yang kemarin gitu. Terus bikin lagi. Terus sama nggak? Belum pernah lagi?
Belum pernah sih, cuma sekali bikin sekali. Nah, itu maksud gue masukan aja ya, Iya, buat iya, teman-teman benar. juga yang gitu kalau misalnya emang takut berubah gitu. Nah, Biasanya gue bikinnya langsung 1 liter, 2 liter, nah 3 liter, 1 galon gitu. Jadi emang betul. sekali rilis Jadi pun banyak gitu ya. jadi konsisten mau Konsisten gitu ya. kan. Ada berapa botol pun. Betul. Waktu itu gue pernah waktu ini bikin, gue baru bisa modalnya cukup 12 botol gitu. Bikin 12 botol, pas giliran ke batch kedua lah gitu Ya beda. bilangnya. Kok nggak se ini kemarin, Iya, apa iya, kurang iya. maserasi, apa ternyata gue belinya salah gitu. Kadang si apa namanya distributornya pun ngasih raw materialnya beda ternyata. Iya, iya, Waktu iya. itu sempet tuh gara-gara Galaxolite. Ternyata distributornya itu yang tadinya kita Galaxolite nih dari Italia atau dari Jepang, Hmm. diganti versi Cina. Ah, tuh. Loh, kok beda gitu ya? Ya maksudnya bagi kita yang udah biasa pakai ini, Iya, oh iya, kok iya. beda ya gitu. Terus juga persentasenya gitu. Ternyata dari distributor udah Iya, 50% iya, betul, gitu benar, benar. kan. Memang gue sempat marahin gitu. Ya nggak apa-apa, cuman di apa di seats-nya itu yang kita pesen itu ya Ditulis harusnya ya. dibilang 50%. Jadi pas waktu itu ngelihat formulasi, waduh bingung gitu. Asli, Udah kalau udah tutup beda gitu, aduh, sih. tutup tutup buku, udah males. Asli. Udah ini udah kagak apa rilis lagi lah itu Hmm. gitu. Iya gitu. Nah ini kalau dari lu sendiri, Hmm. waktu nih misalnya kalau lu mau rilis di pasar, apa yang bakal lu rubah dari ini? Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini pasti formula nggak ikut lah ya. Iya. Gitu. Adakah yang lu mau tambahkan atau packagingnya beda atau Mungkin gimana? packaging sih, pengen improve di packaging karena ya waktu itu kayak semi dadakan lah gitu yang Hmm. kepikiran ini. Jadi proses kreasinya apa ya, pemikirannya waktu itu belum main matang lah gitu ya. Udah yang ada aja. Harusnya mungkin Oke. kedepannya bisa diimprove packaging sih terutama. Kalau dari formulasinya, ada yang wah ternyata udah menang nih, tapi kayaknya masih ada yang kurang gitu. Pengennya sih gitu sih. Pengennya agak dikasih sweetness-nya, di enhance sweetness-nya lah dikit. Kalau ini kan kemarin nggak ada sweetness-nya sama sekali tuh. Emang kalau manis tuh haruskah gitu? Nggak harus sih, tapi karena tadi kan tema parfum anak tuh biasanya agak ada, walaupun nggak manis banget gitu ya. Ya tergantung juga sih, kadang ada yang manis banget, tapi karena personal preference-nya gue nggak suka yang manis banget gitu ya. Mungkin boleh dikasih sweetness-nya dikit. Tapi menurut gue sih ini udah oke, sempurna ya menurut gue. Soalnya dari si kemenyannya itu menurut gue udah cukup bikin apa ya, dorong manisnya gitu. Iya emang rada lama. Jadi kan lama dari awal yang fresh dan airy Ya, gitu, sakura banget. Terus nanti itu tuh dibungkus sama si apa kemenyan. kemenyannya itu ya. Nah itu udah oke banget sih menurut gue. Menurut gue sih kalau manis sudah cukup. Berhubung gue nggak terlalu suka Nah, manis. sama berarti. Tapi sebenarnya gue bisa menikmati semua parfum sih, yang manis maupun Ya, enggak. Cuman lebih prefer yang enggak. ya, sama. Kan yang malah gue nanti kemungkinan ya ini baru diskusi aja tentang next temanya jangan benzoin lagi, jangan ini lagi, kita temanya less sugar. Berarti bocoran nih buat teman-teman. Tapi ini lagi di itu ya, lagi di apa? Lagi digodok dulu apakah tema tersebut, apa kampanye tersebut tuh cocok buat 2026 apa enggak gitu. Ya. Tapi masukan dong buat acara kemarin, apa sih yang kurang, apa yang menurut lo mesti dipertahankan gitu? Kalau dari konsep sih menarik banget, terutama yang si Fragrance Art Gallery-nya itu. Fragrance Art Gallery. Ya, itu. Galerinya. Oke. Keren sih, maksudnya bisa meng-highlight, mungkin bisa jadi banyak brand artisan di Indonesia yang belum ke expose gitu ya. Dengan adanya kemarin tuh, oh ternyata ada ya brand ini, saya juga baru tahu, oh ada ini ya. Walaupun beberapa udah ada yang tahu gitu ya, tapi oh ada ini ya. Jadi di kontek-kontekan akhirnya jadi sama yang punyanya gitu. Oh ternyata ada ya ini. Baru tahu soalnya gitu. Terus itu sih kalau yang dari yang galeri itu kalau bisa dikembangkan usulannya apa? Apa ya? Ya, udah bagus. Udah bagus ya. Mungkin nanti Oke, thank you. Boleh lebih banyak spray kali. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuma kenapa ya kita nurut
ketua panitia kalau nggak boleh banyak disemprot ya udah. Tapi udah oke sih. Jadi kemarin tuh ada ininya juga kan Ya itu sebenarnya. dengan ada itu juga ngebantu banget sih. Bantu. Sebenarnya masih ada ini yang Iya. wanginya itu. Dengan ada itu jadi nggak perlu semprot lagi gitu. Iya. Ya gitu. Terus apa lagi yang perlu ditingkatkan dari acara yang kemarin tuh? Apa ya? Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin si display yang si para finalis itu kan kalau kemarin di lantai 2 tuh terus paling ujung di tuh. meja. Jadi kadang ada kemarin juga teman saya gitu ya. Sebelah mana sih? Harus nunjukin mana. Jadi lumayan agak susah lah gitu. Pas hari kedua dipindah lagi. Gimana yang kemarin? Nah, gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa kalau bisa sih dekat sama stage-nya juga gitu. Jadi pas orang pas finalisnya ngejelasin, orang yang datang ngeliat tuh bisa langsung seli. Kemarin sih taruh di atas gara-gara sedikit yang di atas. Jadi buat menu-menuhin. Ya, gitu. Tapi mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi sih. Karena jujur dengan adanya fragrance itu lumayan beda lah gitu dibanding yang udah event-event fragrance yang udah ada kan. Kalau ini tuh bener-bener ngusung artisannya tuh bener gitu. Iya, emang target pasarnya tuh bukan targetnya tuh ya untuk ayo perfumer gitu. Dan ternyata lihat komen-komen juga ya ternyata dari komen di mana? Yang di Instagram gitu. Banyak juga yang secara mungkin dari apa istilahnya mass market juga ternyata tertarik loh gitu. Pengen tahu juga lumayan banyak lah gitu. Jadi kemarin sih kalau dari app-nya itu kalau lu scan itu ya total ada 1.500 ya. Kan banyak kan. Jadi tapi kayaknya kurang sih. Ya, pengennya lumayan lah ya. First time bagus. Iya, thank you. Galeri ya. Oke, ntar kita coba inilah ya. PR ke depannya ya. Galeri dan display finalis ya. Tapi sih selebihnya sih udah oke sih. Finalis iya nih. Kalau dari lombanya sendiri udah cukup jelas ya informasinya ya? Udah sih udah. Alhamdulillah udah. Gue kira lo nggak into the hadiah karena emang kagak dikasih tahu ada hadiahnya gitu. Tadi nggak sih? Dikasih tahu sih, cuman kan nominalnya nggak dikasih tahu kan waktu itu. Tapi kalau nggak salah ada sih. Dikasih tahu bakal dapat apa aja. Ya, kita buat masukan juga misalnya kalau emang apakah hadiah itu juga memicu untuk orang-orang ikutan atau enggak gitu. Ya mungkin bisa jadi kali. Waktu di Kemenperin dikasih tahu enggak juga ya. Tapi banyak kayak sana. Gue sih total pesertanya. Iya. Nggak tahu. Nggak diumumin. Kalau nggak salah tuh dari postingannya juri Mbak Diva kalau nggak salah dikasih tahu tuh dari total submission yang masuk tuh berapa. Submissionnya. Berapa? Udah ratusan. Nggak nyampe ratusan sih, tapi lumayan berapa puluh banyak lah gitu. Yang masuk tuh kan ada banyak tuh kategorinya alkohol, non-alkohol. Oh iya, soalnya dia itu. Diambil 3 per kategori itu yang finalisnya. I see. Ya lumayan bet ya emang. Terus kalau misalnya ini apa tuh tadi namanya melanjutkan ke tahap internasional lah bilangnya aja. Amin ya Allah. Tapi lu sebenarnya sudah tahu belum sih ada yang kejuaraan internasional? Tahu. Tapi lu ada infonya nggak? Ntar kalau itu malah gue. Nah jujur dari dulu kan emang udah ngikutin lah gitu ya. Kayak Asia Perfume Foundation ngikutin, terus IAO itu ya. Itu juga ngikutin, tapi dulu ngikutinnya bukan si lombanya kayak course terus course-nya apa aja gitu. Cuman pas sebenarnya tahu sih ada kompetisi, tapi dulu juga masih ini dari Indonesia ada gitu sih. Kalau ada boleh lah pengen nyoba gitu. Soalnya belum tahu info detailnya juga gitu. Cuman baru sekedar follow terus lihat-lihat konten di Instagramnya aja gitu. Ya, kalau misalnya ternyata bisa dari Indonesia misalnya bisa gitu ya. Boleh lah pengen gitu nyobain. Sebelumnya ya udah nih, menurut pasti gue rasa nih ya teman-teman yang nonton, apalagi yang kemarin datang ke acara, pasti pengen nih. Waktu itu pun ada yang hubungin panitia gitu, mau tahu dong nomor teleponnya si ini, lu dihubungin gak sama? Oh iya. Ada ya? Oh. Ada. Wah pokoknya pengen sampai ketemuan, pengen nyobain. Gila. Seniat itu guys orang-orang Indo yang iya lo, gue rasa sih ini mesti dirilis ya, walaupun ini kan kita punya platform ya, sensasiwangi.id. Gue rasa lo bisa jual di situ ya. Kalau emang ya kita bantuin produksi juga kalau emang lo kagak bisa.
kita cariin ininya raw materialnya Oke, segala macem. Cuman ya emang mesti kredit by lu gitu. yes. Gitulah. Terus juga kalau di Sensasi Uang ini mah kita ya lu jual apa misalnya akordnya atau ini Hmm, kita nggak ini Bepom banget lah ya. Kalau gue nggak tahu sih kalau di Tokped sekarang udah ada Bepom gitu nggak perlu nggak sih? jangan. Nggak tahu gue juga. Kayaknya emang mesti harus. Cuman Ya. ya untuk yang artisan kan sebenarnya belum 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 seketat itu kali harus ya. nih menurut gue. Cuman ya kalau masih di bawah 50, gue rasa masih bisa lah ya. Iya. Gitu. Gue sih pengen ini aja menceklis-ceklis apa namanya? Kalau misalnya untuk ajang yang lebih tinggi gitu ke misalnya butuh dirilis atau apa, jadi kan lu udah ada digital recordnya gitu. Oh Yes. ini udah pernah dijual kok gitu. Iya satu aja kan, maksudnya beli nggak dibeli gitu ya. Bilangnya langsung habis. Karena jual satu doang. Cuma butuh itunya ya tanggal uploadnya. Iya gitu. Nah ini kalau rencananya yang kemarin di Kemenperin sama yang di Fragrantion bakalan lu rilis kapan? Kalau yang di Kemenperin sebenarnya udah sih, tapi Udah berapa botol kah? Udah habis kah atau gimana? kemarin tuh sekitar 6 apa 7 gitu ya. Mhm. Udah masih ada sih, tapi 7 botol doang. soalnya kalau yang di Kemenperin saya menangnya yang non alkohol kan. Oh, oke. Jadi yang kecil-kecil aja dan itu juga Oh, lumayan pricey sih buat harga segitu karena emang raw materialnya karena pas ikut lomba nggak kepikiran bakal bakal di dirilis gitu. ya. Pol-polan makanya pakai RM-nya begitu tau, oh bisa dijual, aduh gimana? Apa? Kita kan justru nih ya gue pengen merubah mindset orang-orang nih. Pertama, manis itu belum tentu yang nggak manis itu belum tentu nggak enak. Ya, tuh. Kedua, yang apa namanya parfum mahal pun belum tentu nggak laku Ya, gitu. betul. Jadi menurut gue perfumer tuh ya udah berkreasi Sesuai aja di gitu. keinginannya aja gitu kan. Masalah harga jual pasti kan kita makanya kita ada pelajaran branding Nah, gitu kalau di sini kan ya. Jadi branding diajarin gimana menentukan, oh gue maunya masuk ke pasar yang mana gitu. ya. Terus ya effortnya beda kan. Hmm. Terus ngejalaninnya akan beda. Gitu. Gitu. Kalau ini waktu itu di workshopnya nggak diajarin branding atau gimana? Gua sih itu full teknis sih. Oh lebih teknis. I Teknis. see. Ya udah nih kebetulan udah azan, ntar gue lihat dulu. Iya. Di sininya masih jalan nih udah sejam kita. Udah sejam. Gak berasa Iya. ya. Oh ya masih pada jalan tiga-tiga ini. Alhamdulillah. Udah sejam. Kalau misalnya nih, lu apa sih yang lu bisa sampaikan untuk pemirsa lah? Konklusinya selama ini ternyata menang-menang gampang kan gitu? Enggak. Wah, enggak gitu juga. Yang membedakan lu sama yang lainnya atau mungkin yang kayaknya nih orang-orang butuh ini deh gitu. Apa ya? Ya mungkin apa ya? Mungkin kalau mungkin buat orang-orang yang tertarik juga gitu ya mungkin jadi perfumer lah gitu ya. Ya udah. Gak usah ada aduh takut ini takut itu. Kalau misalnya ada kesempatannya baik itu dari waktu atau misalnya dari budget atau segala macam gitu ya. Duit gitu. Duit bukan duit. Ya dan duit Lakukanlah gitu. Ya duit aja. Gitu. Duit. Terus yang paling penting ya itu sih apa ya tadi yang disinggung sama Mas Juri juga gitu ya pesan yang mau disampaikan dari si parfum itu gitu. Ya alhamdulillah sih dari selama 2 kreasi di tahun ini yang saya bikin ada message lah ya gitu message yang mau disampaikannya gitu. Jadi tapi terutama sih buat si perfumernya sendiri gitu ya. Jadi mengkreasikan parfum tuh harus ada pesan yang mau disampaikannya apa gitu ya. Kalau misalnya bisa relate dengan apa ya kejadian atau misalnya pengalaman yang dia alami bakal lebih strong lah apa ya connectionnya dan message yang disampaikan pasti berasanya lebih kuat gitu ke apa penggunanya lah gitu kurang lebih kayak gitu. Bijak banget ya. Tapi gue setuju sih emang mesti apa kadang ya formula gampang lah formula ini misalnya mau ngeduk atau apa tapi kan
kalau misalnya emang artisan gitu lu punya inilah kayak bikin lagu lah ya, pasti ada message-nya, Betul, lagunya betul. itu tentang apa, Betul. terus ini parfum tentang apa nih gitu. Nah itu yang emang bikin ada soul-nya ya kan di Ya, parfum itu. betul. Betul, emosinya juga dapet. Mm-mm. Oke, thank you Mister Fahmi Thank Syakir. you, Mas Iman, thank you. Semoga brandnya muncul segera. Amin. Amin. Makasih banyak udah diundang ke sini. Terima kasih juga udah mau, kita udah berapa ya? Berapa lama? Udah sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Sebulan, iya bener sebulan kan. Sebulan Habis dia lebih. menang langsung. Ya udah, terima kasih. Ya, terima Semoga kasih. sukses. Amin. Thank you Bye. guys. Thank you. Nah loh, yang ini nggak bisa di stop. Gak ada ini. Ada kan